Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam kajian ilmu keperawatan. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan terkait salah satu pakar ilmu keperawatan yang bernama Dorothy Johnson dengan teorinya yang dibawanya adalah Behavioral System Model atau model sistem perilaku. Baik, kita lihat sedikit profil dari Dorothy Johnson. Dorothy Johnson lahir di Savannah, Georgia ya pada tanggal 21 Agustus 1919 dan merupakan anak perempuan paling muda dari 7 bersaudara dia. Mengawali karir sebagai perawat profesional dimulai pada tahun 1942. Dorothy Johnson telah lulus dari sekolah perawatan pada Universitas Vanderbilt ya, di Nashville, Tennessee. Dan dia adalah siswa terbaik di kelasnya dan menerima medali prestigious Vanderbilt Founders. Dan pada tahun 1948, Dorothy Johnson menerima gelar Master in Public Health dari Universitas Harvard di Boston. Bisa Anda lihat di sini Dorothy Johnson ya, foto dari Dorothy Johnson itu terletak di baris yang kedua ya, sebelah kiri nomor 2 ya. Atau saya lingkari pada lingkaran yang warna merah. Itu adalah foto dari Dorothy Johnson saat dia kelulusan pada tahun 1942. Pandangan Johnson tentang keperawatan ya sebagai ilmu ya. Jadi meskipun perawat ya melakukan fungsi yang terkait dengan perawatan medis ya, perawat juga melakukan tindakan-tindakan medis yang didelegasikan. Esensi perawatan itu misi utama yang harus terletak di asuhan keperawatan ya. Jadi perawat juga melakukan tindakan medis, tetapi misi utama ya tindakan perawatan adalah asuhan keperawatan. Ditegaskan bahwa apa yang membedakan keperawatan dari kedokteran dan ilmu kesehatan lainnya adalah perspektif tentang klien ya. Perawat memandang klien sebagai sistem perilaku. Konseptualisasi keperawatan didasarkan pada premis bahwa keperawatan memiliki kontribusi yang unik dan independen ya untuk perawatan kesehatan yang berbeda dari kontribusi bergantung yang didelegasikan. Jadi di sini perawat mempunyai tindakan mandiri yang independen ya, yang secara profesi merupakan tindakan keperawatan, bukan merupakan tindakan delegasi dari tenaga kesehatan yang lain. Semua kontribusi yang didelegasikan kepada perawat ya dan yang bersifat unik untuk perawatan pasien dan penyembuhan adalah signifikan ya. Tetapi sebagai profesional ya perawat berkewajiban untuk mengartikulasikan dan mengkomunikasikan kepada publik ya bahwa misi utama perawat dan tujuan perawatan serta misi sekunder perawat ya, yang dituliskan dari kedokteran. Jadi di sini perawat itu harus artinya adalah harus mengkomunikasikan, mengenalkan ya kepada masyarakat bahwa perawat itu adalah seorang profesi yang independen ya, sekaligus juga profesi yang juga melaksanakan ya tindakan delegasi dari tenaga kesehatan yang lain. Jadi pada intinya ya, tugas perawat dari pandangan Johnson ini adalah perawat mempunyai tindakan yang independen dan memandang pasien itu dalam perspektif di sistem perilakunya ya. Jadi semua yang muncul ya, perilaku yang muncul pada diri pasien itulah dari pokok dasar dari tindakan asuhan keperawatan dari seorang profesi perawat. Basic point dari ya, poin dasar dari model sistem perilaku dari Johnson ini ya, adalah berasal dari kepercayaan Nightingale ya. Jadi Johnson salah satu dasarnya adalah juga dari mengacu pada Nightingale bahwa tujuan keperawatan adalah membantu individu mencegah atau memulihkan diri dari penyakit ataupun cedera. Keperawatan ini berfokus pada kebutuhan dasar seseorang dan memiliki kepedulian terhadap hubungan antara orang dan lingkungan. Fokus tentang orang yang sakit ya dan bukan penyakitnya ya. Ini yang perlu digarisbawahi bahwa
Tugas fungsi perawat itu fokus pada orang yang sakit ya, dan bukan pada penyakitnya. Kalau perawat berfokus pada orang yang sakit, maka berfokus pada siapa? Perilaku-perilaku yang muncul ya pada diri seorang pasien ya, orang yang sakit itu. Dan bukan pada penyakitnya. Sehingga kita dengan profesi medis punya batasan-batasan tersendiri ya. Kita fokus pada orangnya ya. Medis pada penyebab penyakitnya. Didasarkan pada pengetahuan yang sudah ada sebelumnya dan dikembangkan dari sejumlah disiplin ilmu yang berbeda termasuk psikologi, sosiologi, dan etnologi. Jadi pada behavior sistem perilaku ini juga mengadop atau mengambil pengetahuan yang termasuk pengetahuan di sini adalah pengetahuan psikologi, sosiologi, dan etnologi. Menggunakan konsep dari disiplin lain termasuk pembelajaran sosial, motivasi, stimulasi sensorik, adaptasi, ketegangan, dan stres. Tujuan dari model ini adalah mempertahankan dan mengembalikan keseimbangan pada pasien ya. Jadi model behavioral system model ini adalah mempertahankan dan mengembalikan keseimbangan pada pasien ya dengan membantu mencapai tingkat fungsi yang lebih optimal. Johnson ini melakukan pengamatan perilaku selama bertahun-tahun ya untuk merumuskan teori umum manusia sebagai sistem perilaku. Jadi model ini nanti berfokus pada perilaku sosial. Menurut Johnson, perilaku adalah jumlah total perilaku biologis ya. Total perilaku biologis itu adalah tubuh kita, kemudian sosial, budaya, dan psikologis. Ini berorientasi pada tujuan dan sasaran adalah kerangka pengorganisasian untuk semua perilaku. Jadi semua hal yang berkaitan dengan individu, perilaku individu, disinilah letak dari konsep model dari Johnson ini, bahwa sistem perilaku ini berfokus ya, model sistem perilaku ini berfokus pada perilaku sosial yang mencakup perilaku biologis, sosial, budaya, dan psikologis. Bisa Anda lihat di sini adalah behavioral subsystem ya. Di sini nanti ada sekitar 7 behavioral subsystem. Yang pertama adalah afiliasi ya. Afiliasi ini perilaku yang terkait dengan pengembangan dan pemeliharaan hubungan interpersonal ya dengan orang tua, rekan, tokoh otoritas ya. Nah, terbangunnya rasa keterkaitan dan kepemilikan dengan orang lain termasuk perilaku keterikatan ya, hubungan interpersonal dan keterampilan komunikasi. Kemudian yang kedua ya, subsistem dari behavior ini adalah dependensi ya. Dependensi ini perilaku yang terkait dengan memperoleh bantuan dari orang lain di lingkungan untuk menyelesaikan tugas atau dukungan emosional, termasuk mencari perhatian, persetujuan, kemudian pengakuan, keterampilan perawat dari diri dasar ya, keterampilan diri dasar, dan keamanan emosional. Subsistem perilaku selanjutnya adalah ingestif ya. Ini perilaku terkait dengan asupan sumber daya yang dibutuhkan dari lingkungan eksternal ya, termasuk makanan ya, cairan, informasi, objek ya, untuk tujuan membangun hubungan yang efektif dengan lingkungan. Kemudian selanjutnya adalah subsistem behavior selanjutnya adalah eliminasi ya. Perilaku terkait pelepasan produk limbah fisik ya, misalkan perilaku buang air besar, kemudian buang air kecil ya, berkeringat ya, seperti itu. Jadi perilaku terkait pelepasan produk limbah fisik dari tubuh manusia. Kemudian yang kelima adalah terkait seksual ya. Perilaku yang terkait dengan identitas gender ya tertentu untuk tujuan memastikan kesenangan atau prokreasi ya, dan pengetahuan dan perilaku yang selaras dengan seks biologis ya, ada kebutuhan seksual. Jadi perilaku seksual. Selanjutnya adalah agresif ya. Behavior subsystem yaitu dalam hal ini adalah agresif. Hal ini perilaku yang terkait dengan ancaman nyata ya atau potensial di lingkungan untuk tujuan memastikan kelangsungan hidup ya.
pelindungan diri melalui tindakan langsung atau tidak langsung ya. Jadi identifikasi potensi bahaya. Jadi perilaku untuk melindungi diri kita ya sebagai manusia. Kemudian achievement behavior, prestasi perilaku ya, yang terkait dengan penguasaan diri sendiri dan lingkungan seseorang untuk tujuan menghasilkan efek yang diinginkan. Termasuk kegiatan ini adalah pemecahan masalah, pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan pribadi ya. Jadi prestasi dan perilaku achievement behavior di sini termasuk kegiatan ini adalah perilaku ini adalah pemecahan masalah, kemudian pengetahuan tentang kelemahan dan kekuatan pribadi kita sendiri. Nah, kemudian ditambahkan oleh grup yaitu restoratif ya. Di sini perilaku yang terkait dengan mempertahankan atau memulihkan keseimbangan energi ya, misalkan bantuan dari kelelahan, pemulihan dari penyakit ya, perilaku tidur, rekreasi, perilaku peran sakit ya, activity daily listening, nah seperti itu. Intinya adalah pemulihan ya, pemulihan keseimbangan energi, memulihkan dari kondisi-kondisi yang sakit ya, restoratif. Ini ada 4 asumsi ya, ada 4 asumsi dari teori Johnson, yaitu drive or goal ya, drive or goal, tujuan motivasi untuk berperilaku ya. Jadi ada goal ya, tujuan ya. Jadi seseorang berperilaku pasti akan ada tujuan ya, ada tujuannya ya. Ada motivasi untuk melakukan sesuatu. Kemudian set ini adalah predisposisi ya individu untuk bertindak ya. Jadi faktor-faktor predisposisi individu untuk bertindak dengan cara tertentu untuk memenuhi fungsi subsistem. Ya, jadi ada motif yang mendasari ya individu untuk bertindak ya dengan cara tertentu untuk memenuhi kebutuhan subsistem. Kemudian choice di sini pilihan. Total repertoar perilaku individu untuk memenuhi fungsi subsistem ya, yang mencakup ruang lingkup tindakan alternatif dari mana orang dapat memilih ya. Berarti ada pilihan-pilihan tindakan terhadap kebutuhan akan perilaku yang akan dilakukan. Kemudian action itu adalah tindakan perilaku aktual ya, setelah ada choice dia memilih suatu hal yang akan dilakukan, maka itulah tindakan perilaku aktual dari individu dalam situasi. Nah, ini adalah satu-satunya elemen struktural yang dapat diamati secara langsung ya. Semua elemen lain harus disimpulkan dari perilaku aktual individu dan dari konsekuensi perilaku tersebut. Jadi kalau misalkan kita akan melakukan suatu tindakan perilaku, pasti akan ada tahap namanya goal, ada tujuan untuk melakukan suatu tindakan atau perilaku. Kemudian ada faktor predisposisi yang memotivasi kita ya untuk melakukan tindakan sesuatu, dan kita mempunyai pilihan apa sajakah yang akan kita lakukan. Kemudian baru muncullah dalam bentuk suatu tindakan perilaku dari suatu individu. Jadi ada goal, set, choice, and behavior. Nah, Anda bisa lihat di sini ya. Ini adalah gambaran dari Dorothy Johnson Behavioral System Model ya. Jadi ada behavior disorder, ada gangguan perilaku ya. Gangguan dari perilaku ini menimbulkan tekanan dan stres ya. Ini menimbulkan tekanan dan stres. Ini adalah subsistem perilaku dari individu yang merespon terhadap stres ya. Jadi subsistem ini akan merespon terhadap stimulus stres ya, stres ya, tergantung dari kemampuan individu ya, kebutuhan individu ya. Kebutuhan dari stres ini apakah dilihat dari stres yang berasal dari ingestif, seksual ya, attachment, dependensi, agresif ya di subsistem ini. Nah, tekanan-tekanan dan stres dari subsistem ini ya akan menimbulkan suatu fungsi efektif dari adaptasi ya. Nah, adaptasinya adalah fungsinya nanti efektif atau tidak, merespon dari suatu bentuk stresor dan tekanan yang berasal dari sistem dalam diri individu sendiri.
Nah, dalam hal ini dapat mengandung arti bahwa apa? Ketika seorang individu ya mendapatkan suatu stimulus stres atau tekanan ya pada subsistem yang ada dalam diri individu tersebut, maka seseorang tersebut akan melakukan suatu tindakan perilaku ya untuk merespon dari stres atau tekanan yang terdapat dalam diri individu tersebut. Respon yang muncul itu apakah nanti sifatnya efektif atau adaptasi atau ketidakaktifan. Nah, inilah nanti yang muncul dalam bentuk perilaku. Sehingga bisa dikatakan diurutkan adalah seperti ini. Perilaku yang tidak ada gangguan perilaku ya, gangguan perilaku berupa tekanan ya dan stres pada siapa? Pada diri individu ya, pada diri individu. Pada diri individu ini apakah tekanan itu berasal dari subsistem seksual, subsistem eliminatif ingestif atau subsistem yang lain. Kemudian individu akan merespon dari tekanan-tekanan pada subsistem yang ada pada dirinya untuk berperilaku ya dalam menghadapi stres yang dia alami. Apakah nanti perilaku yang dia munculkan itu mempunyai fungsi yang efektif atau dia dapat beradaptasi atau dia tidak beradaptasi. Nah, ini nanti yang kita lihat adalah output hasil dari perilaku yang dimunculkan dari individu itu apa. Jadi perilaku tergantung dari subsistem ya, subsistem. Kalau subsistemnya ya yang terkena itu misalkan pada seksual, ingestif, agresif dan yang lainnya, tetapi individu mampu ya menangannya, maka akan berakhir pada perilaku yang efektif. Kalau individu tidak mampu menangani gangguan pada subsistemnya, maka individu akan berperilaku tidak inefektif atau tidak efektif. Jadi kesimpulannya ya pada sistem teori ini ya, pada sistem perilaku Johnson menggambarkan bahwa seseorang sebagai sistem perilaku dengan 7 subsistem ya. Seseorang sebagai sistem perilaku dengan 7 subsistem. Yang pertama adalah pencapaian, afiliasi, keterikatan, pelindungan, agresif, ketergantungan, subsistem ingestif, eliminasi, dan seksual. Nah, setiap subsistem saling terkait dengan yang lain dan lingkungan, serta elemen struktur dan fungsi spesifik yang membantu menjaga integritas sistem perilaku. Nah, ketika sistem perilaku memiliki keseimbangan dan stabilitas, ya, perilaku individu akan terarah, ya, terorganisir dan dapat diprediksi. Ketidakseimbangan dan ketidakstabilan dalam sistem perilaku terjadi ketika ketegangan stresor mempengaruhi hubungan subsistem atau lingkungan internal dan eksternal. Baik, jadi pada intinya adalah kemampuan individu untuk mengendalikan subsistem pada sistem perilaku ini adalah nantilah yang akan menentukan bentuk perilaku yang muncul pada diri individu tersebut, apakah efektif maupun tidak efektif, atau adaptif atau maladaptif. Baik, ini adalah satu model teori yang dibawa oleh Dorothy Johnson, yaitu sistem perilaku ya, model sistem perilaku. Baik, semoga bermanfaat dan dapat memberikan gambaran bahwa seorang individu atau pasien itu mempunyai output perilaku ya berdasarkan kemampuan pasien dalam mengendalikan subsistem dalam dirinya itu sendiri. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.